Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syariat kepada kita supaya kita senantiasa ingat kepada Allah. Memerintahkan kita aqimus shalah untuk mendirikan sholat supaya kita ingat siapa diri kita, yaitu ciptaan Allah yang harus menyembah dan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu diwajibkan kepada kita untuk mengerjakan sholat. Sholat yang pada awalnya adalah 50 waktu. Kemudian karena kasih sayang Allah menjadikan 5 waktu dalam sehari semalam. Yang 5 waktu ini Allah ajarkan langsung kepada Rasulullah SAW untuk menjadi contoh bagaimana kita sholat, sebagaimana Rasulullah sholat, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Karena kenapa? Karena Rasulullah mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala cara sholat. Nah, kita harus mencontohnya. Di antaranya, coba kita buka hadis 284 dalam kitab Bulughul Maram. Rasulullah SAW bersabda, saya bacakan artinya saja ya, karena kalau bahasa Arabnya kepanjangan. Dari Abi Humaid As-Sa'idi, ia berkata, saya lihat Rasulullah SAW apabila bertakbir, ia angkat 2 tangannya berhadapan dengan 2 bahunya. Angkat 2 tangannya berhadapan dengan 2 bahunya. Berhadapan dengan 2 bahunya, artinya sejajar ke atas. Jadi tangan kita ada di atas bahu, ya, sejajar ke atas. Ada juga yang memahami bahwa itu sejajar dengan pundak, artinya tidak di atas bahu tapi sejajar dengan bahu. Ini hanya persepsi pemahaman. Tapi pada intinya takbiratul ihram, yaitu bertakbir, angkat kedua tangannya. Dan apabila beliau ruku, ia tekankan 2 tangannya di 2 lututnya. 2 tangannya nih megang 2 lututnya sehingga lurus sambil membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, kemudian juga ia ratakan belakangnya. Dalam arti belakangnya itu dari bokong sampai ke kaki itu lurus. Kemudian dari bokong ke kepala itu pun lurus. Dari bokong ke kaki itu lurus. Jangan kaki dengkulnya bengkok ya, kecuali memang sudah ada uzur syar'inya. Kemudian dari bokong ke kepala itu pun lurus. Jangan kepala di atas agak miring atau juga kepala terlalu bawah, tidak juga, lurus. Jadi kemudian ia ratakan belakangnya. Lantas apabila ia angkat kepalanya, ia berdiri tegak hingga tiap-tiap tulang kembali kepada tempatnya. Namanya i'tidal, yaitu bangun dari ruku, tegak kembali. Lantas apabila ia sujud, kemudian Rasulullah SAW mencontohkan sujud. Ia taruh 2 tangannya dengan tidak terbentang dan tidak mengepitnya. Jadi biasa saja tuh. Sama ketika kita takbiratul ihram ya, tangan kita enggak terlalu ngebentang banget, lebar ya. Ya ketika ruku, ketika sujud nih, tangannya itu enggak terlalu lebar dan juga enggak terlalu menghimpit, biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja tangannya tuh. Jadi jangan terlalu neko-neko. Ini contoh daripada Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Jadi apabila Rasulullah sujud, ia taruh 2 tangannya dengan tidak terbentang dan tidak mengepitnya. Dan ia hadapkan ujung-ujung jarinya, 2 kakinya ke kiblat. Jadi ujung jari tangan dan ujung jari kaki itu artinya ditekuk kakinya, menghadap ke kiblat. Ya, kakinya ditekuk, jari kakinya itu ditekuk sehingga seakan-akan menghadap kiblat gitu. Dan apabila duduk di akhir daripada rakaat yang pertama ataupun yang kedua, ia duduk atas kakinya yang kiri dan didirikan yang kanan. Duduk di atas kakinya yang kiri, kemudian yang kanan itu didirikan. Nah, seperti apa yang selama ini kita lakukan. Jadi, dan apabila duduk di rakaat yang terakhir, Rasulullah SAW kedepankan kaki kirinya, ya, tidak diduduki, cuman agak masuk, dan dirikan yang lain. Dan ia duduk
atas pinggulnya, bukan di atas kakinya lagi, tapi di atas pinggulnya. Kakinya itu agak ke depan. Mungkin selama ini sudah kita melakukan seperti itu. Dalam arti ini contoh dari Rasulullah SAW ya, ketika beliau sholat. Banyak hadis-hadis tentang beliau secara kepribadiannya itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, ummul mukminin ya. Aisyah radhiyallahu an. Makanya kata Rasulullah SAW, Aisyah itu nisfuddin. Aisyah itu separuh daripada agama Islam. Karena kenapa? Banyak di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu tentang kehidupan yang orang-orang belum tahu, yang orang-orang banyak yang belum tahu kecuali beliau. Ya, bagaimana cara Rasulullah di dalam rumah? Ya, biasa kan kita dalam rumah bebas. Nah, itu ada ya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an. Sehingga Aisyah itu menjadi separuh daripada atau sebagian daripada ilmu agama yang harus kita pahami hadis-hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an. Nah, ini salah satu contoh sobatku ya. Jadi bukan semata-mata kita sholat tidak ada contohnya, tidak ada panduannya, itu ada dari hadis Rasulullah SAW yang menjadi tuntunan buat kita. Nah, kemudian apa yang dibaca setiap gerakan gerak itu sholat? Apakah itu benar-benar dari Rasulullah SAW? Semuanya adalah contoh dari Rasulullah. Ada hadis yang ke 285 dalam kitab Bulughul Maram dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bahwasanya ia apabila berdiri kepada sholat, yaitu berdiri sholat setelah takbiratul ihram, ia membaca wajjahtu, yang artinya ya beliau membaca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh sampai kepada perkataan minal muslimin. Kalau kita kan membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitu ya, namanya takbiratul ihram. Kemudian Rasulullah menambahkan Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk sampai akhirnya. Nah, ini ketika Rasulullah SAW membaca setelah takbiratul ihram, itu yang dibaca. Kalau bahasa kitanya doa iftitah. Jadi itu contoh dari Rasulullah SAW. Atau ada yang mempunyai redaksi berbeda, yang berbeda, tapi dibaca ketika ya setelah takbiratul ihram, sebelum kita membaca suratul Fatihah. Ada juga yang membaca karena Rasulullah SAW idza kabbara lis-salati sakata hunabhatu qala qabla ay yaqra'a fasa'altuhu faqala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas Allahumma ghsilni min khotoya bil ma'i wasalji wal barad. Nah, itu boleh juga ya berdoa seperti itu, membaca setelah takbiratul ihram doa iftitah dengan bacaan yang seperti tadi. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas Allahumma ghsilni min khotoya bil ma'i wasalji wal barad. Atau salah satunya aja Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, langsung Allahu akbar. Itu biasanya singkat begitu tuh ya. Diambil satu-satu contohnya. Tetapi doa iftitah ini jangan kita anggap remeh. Kelihatannya kita anggap remeh, kadang-kadang dibaca, kadang-kadang tidak. Ternyata doa iftitah ini ada hadis Rasulullah SAW ketika seorang hamba sholat kemudian membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan muslim wa ma ana minal musyrikin. Itu pintu langit langsung terbuka. Luar biasanya. Jadi yang selama ini kita anggap remeh, doa iftitah itu ternyata membuka pintu langit yang luar biasa. Namanya doa iftitah, doa pembukaan, dalam arti membuka pintu langit. Nah, baru tahu kan sobatku ya.
Ya, hadisnya sahih. Ya, dikatakan doa iftitah bukan hanya pembukaan dalam sholat, tetapi membuka pintu langit. Agar apa? Komunikasi dengan Allah. Ya, komunikasi kita dengan Allah ini lebih syahdu, lebih khusyuk, lebih khudu. Ini luar biasanya. Makanya kedudukan hamba ini ketika kita sedang sholat, itu kedudukan hamba yang paling dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, paling dekat itu ketika kita sedang sholat. Makanya orang atau para sahabat-sahabat dahulu itu memperbanyak sholat. Kenapa? Ingin selalu dekat kepada Allah. Dan kalau kita ingin taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat, dengan cara kita banyak mengerjakan sholat. Ya, di samping sholat yang wajib, yang fardu ain, ya, sholat 5 waktu, kita kerjakan juga sholat sunat nawafil atau rawatib, atau juga kita kerjakan sholat sunnah mutlak yang lainnya. Ya, kita kerjakan sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, sholat sunnah hajat, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Nah, ketika kita sholat itu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisi yang paling dekat dengan Allah yaitu ketika hamba sedang sholat. Makanya kita sering-sering sholat. Tidak heran kalau sahabat-sahabat itu ada yang mengerjakan sehari semalam 500 rakaat, ada yang mengerjakan 300 rakaat, ada yang mengerjakan 100 rakaat. Nah, kita tarawih kadang-kadang 23 masih pilih yang 11. Yang 11 pun bacanya pendek-pendek. Itu juga udah berat banget. Ya, ini na'udzubillah min zalik. Nah, kita harus lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan kita mengerjakan sholat. Allahumma ja'alna wa zurriyatana muqimas shalah min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang pandai mendirikan sholat, insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.